warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rizkika Nugraha dari kelas 3 KSC, nomor NIM terakhir 073. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisis regresi data panel. Sebelumnya, apa sih regresi data panel itu? Saya akan jelaskan sedikit mengenai regresi data panel. Regresi data panel adalah kombinasi antara data cross-section dan data time series. Data ini mengamati beberapa individu atau unit dalam periode waktu tertentu. Berikut jenis-jenis data panel: balanced panel, unbalanced panel, short panel, long panel. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi eViews. Pertama-tama, saya punya data di Excel, data Bank Syariah. Dengan cross-sectionnya adalah Bank Umum Syariah Indonesia dengan periode dari 2020 sampai 2024. Lalu kita mulai saja caranya, yaitu klik eViews, lalu File, New, Work File. Work File Structure Type kita ubah jadi Balanced Panel. Lalu frekuensi annual. Start date, kita start date di file kita itu, data kita itu 2020, and end date-nya itu 2024. Number of cross section, yaitu ada berapa bank yang kita analisis, yaitu ada 5 bank. Jadi kita tulis 5. Oke. Lalu kita klik Quick Group Statistik. Selanjutnya kita ke klik Empty Group Series. Lalu kita copy saja datanya. Kita beri nama saja ini X1, X2, X3, dan terakhir Y. Selanjutnya di analisis regresi ini kita harus melakukan uji cow terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik, kita blok dulu data ini, terus kita klik kanan, open as equation. Lalu kita tulis di sini persamaannya itu Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Panel option kita pakai yang fix. Klik OK. Lalu muncul seperti ini. Kita klik view, fix random testing, kita redundant fix effects. Berikut adalah uji cow.
lalu kita copy, lalu kita ke Word. Nilai probability T yaitu 0,025 yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi model yang terpilih dari tabel sini, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, kita memakai FEM, model FEM. Jika yang terpilihnya adalah model FEM, kita lanjutkan ke uji Hausman. Kita kembali ke Ifuse, kita blok lagi, open test equation, kita tulis pertamaannya lagi x1, x2, x3, panel option, cross sectionnya kita pilih random. Oke. Terus kita setelah muncul seperti ini, kita pencet view, lalu fix random effect testing yang correlated random Hausman test. Muncul seperti ini, kita copy hasilnya, lalu kita pindahkan lagi ke Word. Nilai probabilitasnya itu 0,1064 yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka model yang terpilih adalah model, kita lihat di tabel lagi, jika uji Hausman itu probabilitasnya lebih dari 0,05, artinya model terpilih adalah FEM. Setelah melakukan uji Hausman dan model terpilih adalah model REM, lalu kita lanjutkan ke uji LM. Caranya, kita kembali ke Ifuse, lalu estimate, panel option, karena kita model terpilihnya itu C, berarti kita prosesnya ubah menjadi non, lalu OK, lalu view, fix random testing, LM, uji LM. Muncul seperti ini, kita copy, pindahkan ke Word, nilai probability-nya
sebesar 0,9225. Itu lebih besar daripada 0,05, maka model yang terpilih adalah, kita lihat tabel lagi, jika diuji LM itu probabilitasnya lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model CHAM. Kesimpulannya adalah berdasar uji Chow, uji Hausman, uji LM, maka model yang terpilih adalah model CHAM. Lalu selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik dari data ini di EViews. Model yang terpilih adalah CHAM, maka dari uji asumsi klasik harus dilakukan uji asumsi klasik multikolinearitas dan heteroskedasitas. Kita uji dulu uji multikolinearitas. Yang pertama, uji multikolinearitas. Pertama-tama kita kembali ke EViews, lalu kita estimate panel option, kita ubahkan none dulu, lalu oke. Kita ke view grup statistik, lalu correlation, kita hapus Y-nya, klik OK. Ini hasil dari korelasinya. Kita ke Word lagi, lalu dari sini kita bisa lihat koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,16538, yang artinya di sini tuh kurang dari 0,85. Dalam uji multikolinearitas itu harus di atas 0,85. X1 dan X3 sebesar 0,37.
1170, artinya di bawah 0,85, dan S2 dan S3 itu sebesar 0,3656783. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinialitas atau lolos uji multikolinialitas. Kita ke estimate, panel option, norm, oke. Lalu kita ke view, lalu kita ke actual fit residual, kita ke residual grade. Dapat seperti ini diagramnya, lalu kita ke dokumen copy. Jadi dari grafik residual dapat disimpulkan dapat dilihat tidak melewati batas antara 500 dan minus 500, karena di sini tuh sampai 1,2 dan itu masih jauh dari 500. Jadi artinya varian residual sama. Maka oleh sebab itu lolos dari uji heteroskedasitas. Lalu kita melakukan uji hipotesis. Selanjutnya kita lakukan uji hipotesis. Caranya kita kembali ke ifuse, lalu kita view estimate output. Ini merupakan hasil uji T.
berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kita bisa dibaca di sini bahwa variabel X1-nya hasil uji T itu diterima, H0 diterima, HA ditolak. Ya, artinya bahwa variabel FDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah. Lalu dilanjutkan X2, X3. Bisa kalian baca di sini bahwa H0 itu yang berpengaruh itu NPF, variabel X2 dan X3 berpengaruh terhadap ROA. Artinya variabel X1, X2 dan X3 berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah. Lalu kita uji F. Lalu kita lanjut ke uji F, hasil uji F. Nilai probability F nilai F itu lebih besar daripada F tabel. F tabel sama T tabel itu kita bisa cari di Google. Kita lihat data kita ada berapa, lalu kita sesuaikan aja. Kalau di sini F tabelnya itu di Google itu 3,072467 ya. Dan nilai signifikansinya yang artinya ini yang artinya ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel X berpengaruh terhadap ROA di bank umum syariah. Yang terakhir kita melakukan uji dalam hipotesis ini, uji R square. Kita ambil di sini R square. Koefisien Bt
Nominasi ya. Has nilai adjust adalah 0,9777443 atau nilai koefisiensi determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 mampu menjelaskan variabel Y ya. Y variabelnya Y nya itu ROA, X1, X2, X3 nya yaitu FDR, MPF, dan BOPO. Sudah. Sekian dari saya, tutorial cara analisis regresi data panel dan uji asumsi klasik serta uji hipotesis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.